Hai, di video ini akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 sebagai konstitusinya. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Dalam kurun waktu antara 1950 hingga 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu 1 kabinet Natsir, 2 kabinet Sugirman, 3 kabinet Wilopo, 4 kabinet Ali Sastroamidjojo I, 5 kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pada kabinet Burhanuddin Harahap ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Selanjutnya yang ke-6 yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang terakhir yang ke-7 yaitu Kabinet Juanda. Akibat yang ditimbulkan dari pergantian kabinet sebanyak 7 kali yaitu terjadinya perdebatan yang tiada ujung pangkal. Sementara di sisi lain, kondisi negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, Presiden menggunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis, yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau dikenal dengan DITII. DITII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan dipelopori oleh Kahar Muzakar dengan nama komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Konflik terjadi ketika Kahar Muzakar menginginkan KGSS untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, namun ditolak oleh pemerintah pusat. Akibat penolakan ini, KGSS melakukan kekacauan di berbagai tempat. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan. Berikutnya, penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. DITII Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh ulama besar Aceh bernama Tengku Muhammad Daud Beure. Pemberontakan dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi keresidenan serta keinginan pusat untuk menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara pada tahun 1950. Sebagai reaksi dari tindakan tersebut, Daud Beure menyatakan Aceh bagian dari DITII pada tanggal 21 September 1953. Untuk penumpasan pemberontakan DITII di Aceh, pemerintah melakukan operasi militer dan perundingan. Hingga pada tahun 1962, tercapai kesepakatan antara Republik Indonesia dan Aceh, sehingga wilayah Aceh menjadi provinsi tersendiri dan sebagai daerah istimewa. DITII Kalimantan Selatan.
Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemberontakan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan pernyataan Kalimantan Selatan yang mendeklarasikan Kalimantan Selatan bagian dari negara Islam Indonesia. Upaya memadamkan pemberontakan di Kalimantan Selatan adalah melalui jalur damai namun gagal terjadi. Akhirnya, jalur operasi militer dilakukan dengan menangkap Ibnu Hajar pada 1963 dan menjatuhkan hukuman mati. Gerakan separatis selanjutnya adalah pemberontakan PRRI atau Persemesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI dan Persemesta adalah gerakan separatis yang terjadi di Indonesia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI diproklamasikan pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh PRRI diantaranya Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan lain-lain. PRRI berpusat di Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat. Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dideklarasikan pada 2 Maret 1957 di Sulawesi Utara. Pusat gerakan Permesta mulanya berada di Makassar, kemudian dipindahkan ke Manado. Permesta berpusat di Sulawesi Utara, terutama di Minahasa. Tujuan gerakan ini adalah menuntut otonomi dan desentralisasi, menuntut perbaikan ekonomi di wilayah mereka, dan menuntut pemisahan diri dari pusat. Penumpasan operasi militer. Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution untuk menumpas PRRI di Riau. Operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat untuk menumpas PRRI Persemesta. Operasi Sabta Marga 1 dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat untuk menumpas PRRI di Sulawesi Tengah. Operasi Sabta Marga 2 dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono untuk menumpas PRRI di Gorontalo. Operasi Sabta Marga 3 dipimpin oleh Letkol Kolonel Magenda untuk membebaskan Sangir Talaut dari gerakan PRRI. Operasi Sabta Marga 4 dilakukan pada 16 Juni 1958 sebagai operasi terakhir untuk penumpasan PRRI Persemesta. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo untuk menuntaskan pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan. Perundingan damai dengan kubu Permesta pada 5 Januari 1960 dihadiri oleh Samuel Henjam dan Tumbelaka. Permesta setuju mengakhiri pemberontakan pada 17 Desember 1960. Sekian tugas PKN dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang jelas, dan terima kasih telah menonton. Oh iya, jangan lupa di like and subscribe ya. Thank you.